Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk kepada bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang ditunggu-tunggu oleh hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang abadi, keuntungan yang menjadikan mereka bagian dari orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata perintah Ramadan, perintah ibadah di bulan Ramadan, puasa dan segala macamnya adalah untuk menyatakan diri kita adalah hamba Allah yang ingin mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bulan Ramadan adalah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah stempel cap dari Allah bahwa hamba ini dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yang artinya Allah menjadikan dia orang-orang yang akan menghuni surganya Allah. Bahkan sebelum dia tinggal di dalam surga yang nanti di alam akhirat, dia sudah merasakan nikmatnya surga semasa dia hidup di dunia. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengekang hawa nafsunya, keinginan yang rendah, keinginan yang hina, keinginan yang jauh dari Allah, dan segala keinginan yang tidak menjadikan Allah ridha, dia kekang karena ingin menyatakan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hamba yang dimuliakan, dipilih menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana maksud daripada surganya Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar makanan, minuman atau apapun, istana yang megah, lah. Tapi namanya surga yang paling nikmat adalah kumpul bersama para nabi dan rasul, kumpul bersama kaum sholihin, dan utamanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang dekat kepada Allah tidak pernah menjadikan hawa nafsunya memimpin dirinya. Hawa nafsunya adalah mengikuti apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang ada di dalam pikiran kita saat Rasulullah menyampaikan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar? Apakah kita benar-benar bergembira akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita benar-benar merasa bahagia kita akan masuk golongan yang diampuni oleh Allah, sedangkan kita yakin kita banyak dosa yang selalu menumpuk di dalam diri kita? Apakah kita akan bahagia kita mendapatkan stempel telah dilepaskan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan nikmat surga yang hakiki, nikmat surga yang abadi, nikmat surga yang tidak pernah akan kurang sedikit pun dan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang benar-benar kita mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah. Timbulkan di dalam diri kita rahmah terhadap diri kita. Apa yang kita siapkan, apa yang mau kita gunakan? Kita menggunakan diri kita ini untuk apa? Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita, perut kita yang kita isi dengan makanan apapun, kita ingin rahmah dengan diri kita, sayang dengan diri kita sehingga kita disayang oleh Allah. Kita ingin mengampuni segala kesalahan yang ada di dalam diri kita sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbuat baik, menyiapkan diri, dan kita hapus segala kesalahan diri kita agar kita dihapus kesalahannya oleh Allah. Sehingga kebiasaan kaum sholihin adalah sebelum masuk Ramadan mereka sudah saling memaafkan, membersihkan diri, bersilaturahim, berziarah, mereka saling mendoa, saling meminta nasihat, memberikan agar mereka semangat menyambut Ramadan, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mulia, yang bergembira mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita ini orang-orang yang diberikan akal, dan akal kita berguna untuk kebaikan kita, akal kita berguna untuk kemuliaan kita, akal kita berguna untuk kita dekat kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang mulia. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang mulia adalah orang yang tahu dia akan meninggal dan dia akan menghadap kepada Allah, dan saat menghadap kepada Allah dia dapat rahmatnya Allah, dia dapat ampunan Allah, dia dapat stempel dimerdekakan dari api neraka, dia akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang tidak akan pernah hilang kenikmatannya, surga yang penuh dengan kebaikan, surga yang penuh dengan kemuliaan, surga yang kita akan tersenyum selamanya, apalagi akan melihat senyum yang mulia dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan barakah,
Ramadan yang penuh dengan kebaikan, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi hamba yang mulia. Amin, amin, ya rabbal alamin.